Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Ibu akan memberikan 3 materi. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, di sini Ibu akan membahas pertumbuhan dan perkembangan ayam. Nah, di sini ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara oleh manusia. Ayam juga memiliki 2 kaki dan bulu. Nah, ayam bernapas dengan paru-paru. Lalu, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam juga memiliki paru untuk mengambil makanannya. Sehingga ayam mencari makanan dan mengambil makanannya dengan paru. Nah, tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Di sini Ibu mempunyai proses pertumbuhan ayam. Yang pertama tadi kita sudah bahas yaitu telur. Nah, telur ayam ini dierami induknya selama 21 hari. Nah, setelah dierami 21 hari, telur ayam akan menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam yang tumbuh dan dapat berdiri dengan kedua kakinya. Setelah anak ayam tumbuh dan berkembang, anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Jadi pertumbuhan ayam itu dimulai dari telur, lalu telurnya menetas, lalu menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Seperti itu ya nak. Nah, lalu tadi di awal Ibu sudah membahas ayam itu termasuk jenis unggas. Nah, apa aja sih yang termasuk jenis unggas selain ayam? Disebutkan ya, di sini ada apa ini? Bebek, lalu ada angsa, lalu ada apa lagi? Ada burung, lalu ada kakung, dan bebeknya di ayam ini. Jadi hewan ini termasuk jenis unggas. Nah, agar pertumbuhan dan perkembangan ayam itu bagus, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu makanan. Nah, lalu yang kedua minumannya. Lalu yang ketiga vitaminnya, dan yang keempat itu ayam harus diberi tempat tinggal berupa kandang yang bersih dan sehat. Nah, setelah Ibu menjelaskan, di sini Ibu mempunyai tugas. Tugasnya yaitu mengerjakan buku temati halaman 84 sebagai soal latihan, sehingga tidak dikumpulkan ya, hanya dikerjakan untuk soal latihan saja. Semangat ya mengerjakannya. Untuk materi kedua yaitu tentang gambar dekoratif. Nah, kalian tahu nggak sih gambar dekoratif itu apa? Nah, gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau hias. Nah, corak dekornya ini biasanya berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah digayakan sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Jadi, gambar dekoratif ini gambar yang sudah dihias. Nah, objeknya itu biasanya ada tumbuhan, hewan, manusia, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gambar bunga, nah gambar dekoratif itu gambar bunganya itu sudah dihias-hias, cantik, makin indah, seperti itu. Jadi tidak lagi mirip dengan bentuk yang aslinya. Nah, di gambar dekoratif ini biasanya terdiri dari beberapa garis.
ada garis apa saja? Biasanya ada garis vertikal. Nah, garis vertikal ini seperti garis tegak lurus, karena lurus ya, lurus ke bawah. Nah, lalu ada garis apa lagi? Yang kedua ada garis horizontal. Nah, garis horizontal ini garis yang mendatar. Nah, ini namanya garis horizontal. Nah, sedangkan ini namanya garis zigzag. Nah, jadi bentuknya zigzag ini ya. Nah, lalu yang ini kalian pasti tahu, ini namanya garis melengkung karena banyak lekukan dan lengkungannya seperti itu. Nah, di sini Bu Guru ada contoh gambar, beberapa contoh gambar. Nah, di sini ada gambar langkah-langkah rumah. Di sini Bu Guru akan menerangkan. Di beberapa gambar ini terdapat beberapa garis. Yang pertama, di gambar rumah ini terdiri dari garis apa saja? Ternyata ada garis vertikal dan garis horizontal. Lalu garis vertikalnya itu yang tegak lurus. Nah, ini namanya garis vertikal. Sedangkan garis horizontalnya yang mendatar. Jadi di gambar rumah ini terdapat dari dua garis, vertikal dan horizontal. Lalu bagaimana dengan gambar ini? Di gambar ini terdapat garis zigzag, karena ada zigzag. Nah, ini garis zigzag ya. Jadi di rumput terdapat garis zigzag. Sedangkan ini, ya di sini ada gambar ular. Kalau ular berarti terdapat garis melengkung karena terdiri dari beberapa lekukan seperti itu. Nah, setelah ibu menjelaskan, ini ibu mempunyai tugas. Tugasnya yaitu kerjakan buku pendalaman halaman 48. Yang kegiatan 2 saja ya. Jadi tugasnya itu ada di buku pendalaman yang halaman 48 bagian kegiatan 2 saja. Nah, jadi kalau dikerjakan ya, ikuti perintah yang ada di buku. Selamat mengerjakan. Untuk materi ketiganya, Ibu akan membahas tentang perkalian bilangan. Sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Sekarang gantian perkalian bilangan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal, yaitu ada 2 buah kandang domba yang dimiliki oleh Pak Badu. Nah, masing-masing kandangnya ini berisi 12 ekor domba. Lalu, berapa jumlah semua domba Pak Badu? Nah, kita ketahui bahwa Pak Badu ini mempunyai 2 kandang domba. Satu kandang dombanya itu berisi 12 ekor. Ini satu kandang domba. Ini kandang keduanya. Masing-masing isinya 12. Sehingga jumlahnya yaitu tinggal 12 ditambah 12. Berapa 12 ditambah 12? Ya, kita sekali jumlahnya 24. Nah, tapi nak, kalian harus ingat bahwa penjumlahan berulang itu bisa menjadi dalam bentuk perkalian. Nah, bentuk perkalian itu menjadi 2 dikali 12, hasilnya tetap sama, yaitu 24. Kenapa 2 dikali 12? Karena di sini 2-nya karena Pak Badu memiliki 2 kandang dan masing-masing kandang itu memiliki 12 ekor domba. Nah, selain itu, Bu Guru punya cara berhitung yang lain, yaitu kaliannya dengan cara disusun ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini kan bentuk perkaliannya ya, 2 dikali 12. Nah, kita harus cari tahu dulu angka 12 ini. Cara panjangnya bagaimana? Nah, cara panjangnya itu 10 ditambah 2. Kenapa 10? Karena angka 12 ini terdiri dari bilangan puluhan dan satuan. Untuk puluhannya berapa?
Ya, puluhannya itu 10 dan satuannya yaitu 2. Sehingga caranya itu kita harus mengalihkan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan bilangan 2. Karena Pak Badu memiliki 2 kandang sehingga dikalikan 2. Lalu jumlahkan hasilnya. Jadi seperti ini. 2 dikali 10. Lalu 2 dikali 2. 2-nya dari kandang, 10 dan 2-nya maka dari 12. Lalu kita kalikan, kita hitung ya. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 2 sama dengan 2. Nah, penempatannya harus benar ya. Kalau satuan ditaruhnya di paling belakang seperti ini. Nah, lalu kita jumlahkan saja hasilnya. Bagaimana hitungannya? Masih sama seperti yang kemarin. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu tinggal 2 turun ke bawah. Sehingga jumlah semua domba peliharaan abadi ini adalah 24 ekor domba. Seperti itu. Lalu, Bu Guru juga mempunyai contoh soal berikutnya. Kita baca ya. Anak memiliki 3 buah kandang burung. Masing-masing kandangnya berisi 14 ekor. Nah, berapa jumlah semua burung peliharaan anak? Jadi, kita ketahui bahwa anak itu memiliki 3 buah kandang yang masing-masing berisi 14 burung. Jadi, tinggal kita jumlahkan saja. 14 ditambah 14 ditambah 14 sama dengan 42. Karena ini penjumlahan berulang, kita tulis dalam bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya seperti apa? Ya, mudah sekali. Berarti 3 dikalikan berapa ini? 14. Kenapa 3? Karena di sini Anda memiliki 3 buah kandang, sehingga 3 lalu dikalikan 14. Karena masing-masing kandangnya berisi 14 ekor burung. Lalu kita hitung sama dengan 42. Seperti itu. Nah, lalu Bu Guru punya cara bersusunnya. Ya, bikin ke bawahnya sama kayak cara yang tadi. Caranya kita harus tahu cara panjang dari 14 ini. Kan 14 ini terdiri dari 2 bilangan, satuannya dan puluhannya. Untuk puluhannya yaitu 10 dan satuannya yaitu 4. Seperti itu. Nah, setelah itu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 4 dengan bilangan 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Jadi 3 dikali 10 dan 3 dikali 4. Lalu kita hitung. 3 dikali 10 sama dengan 30 dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita jumlahkan hasilnya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi, cara susun ke bawah ini seperti ini ya, Naya. Dicari cara faktor panjangnya dulu, lalu susun ke bawah seperti ini. Sehingga jumlah semua burung peliharaan Anda itu adalah 42 ekor burung. Lalu, dalam perkalian 2 bilangan, nah berlaku sifat pertukarannya. Maksudnya apa? Nih, di contoh pertama. Di contoh pertama tertulis 2 dikali 12 sama dengan 12 kali 2. Jadi, nanti 2 dikali 12 itu hasilnya akan sama seperti 12 dikali 2. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini
Jika 2 dikali 12 sama dengan berarti 12 ditambah 12. Berapa jumlah 12 ditambah 12? Nah, 12 ditambah 12 itu sama dengan 24. Nah, lalu 12 dikali 2 itu bagaimana? Berarti 2-nya itu ditambahin sebanyak 12 kali. Nah, di sini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 ini ditambahkan lalu dihasilkan yaitu 24. Berarti 2 dikali 12 itu sama saja seperti 12 dikali 2. Nah, ini yang disebut dengan sifat pertukaran yang terdiri dari dua bilangan. Nah, di sini contoh kedua, nah, ada apa? Di sini tertulis 3 dikali 14 sama dengan 14 kali 3. Jadi, coba kita lihat ya. Kalau 3 dikali 14 itu bagaimana bentukannya? Ya, pintar sekali, berarti 14 ditambah 14 ditambah 14. Hasilnya sama dengan 42. Lalu bagaimana dengan 14 dikali 3? Berarti 3-nya ada 14 kali, lalu dijumlahkan. Hasilnya sama, yaitu 42. Seperti itu, Nah, jadi 3 kali 14 sama dengan 14 kali 3. Nah, kita lanjut bagaimana cara menyelesaikan perkalian bilangan besar. Cara menyelesaikan perkalian bilangan besar, kita lihat dulu ya contohnya. Nih, di sini ada soal Pak Gilang memiliki 2 kolam ikan yang berisi benih ikan gurami. Di dalam satu kolam ikan berisi 122 benih ikan gurami. Berapa banyak benih ikan gurami yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk perkalian dari soal ini. Nah, bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 122. 2-nya karena 2 kolam ikan, 122-nya karena satu kolam terdiri dari 122 benih ikan. Nah, setelah itu Ibu mempunyai 2 cara. Nah, untuk cara pertamanya seperti ini. Kita cari cara atau faktor dari 122. Nah, 122 ini terdiri dari 3 bilangan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusannya yaitu 100, puluhannya 20, dan satuannya yaitu 2. Setelah kita mengetahui, nah kita kalikan. Nah, kalikan bilangan 100, bilangan 20, dan bilangan 2 dengan bilangan 2. 2-nya ini dari 2 kolam ikan ya, dari 2 ini. Setelah dikalikan, kemudian dijumlahkan hasilnya. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi 2 dikali 100, 2 dikali 20, dan 2 dikali 2. Lalu kita hitung. 2 dikali 100 sama dengan, nah caranya seperti ini. Tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu ditambah 2 angka 0 ini. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 200. Lalu 2 dikali 20 sama dengan 40. Dan 2 dikali 2 sama dengan 2. Nah, penempatannya harus sesuai ya. Mana satuan, puluhan, dan ratusan. Jadi kita jumlahkan saja. 0 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu 2-nya tinggal turun ke bawah.
Jadi, untuk cara pertamanya yaitu 2 dikali 122 sama dengan 244. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua yaitu dengan cara perkalian bersusun ke bawah. Jadi, bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan saja. Angka yang di bawah dikalikan angka yang di atas. Contohnya seperti ini ya. Jadi tinggal yang pertama itu 2 dikalikan 2. Jadi kalikan dulu bilangan satuannya. Nah, 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Ditaruhnya di sini. Nah, lalu yang kedua dengan cara kalikan dengan bilangan puluhan, yaitu 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Taruhnya di sini di barisan puluhan. Lalu tinggal yang ratusan, berarti kita kalikan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditaruhnya di sini. Sehingga dengan menggunakan cara kedua yaitu 2 dikali 122 sama dengan 244. Jadi jumlah semua ikan gurami Pak Gilang adalah 244 ekor ikan. Seperti itu ya caranya. Ibu guru mempunyai tugas, tolong dikerjakan ya buku tematik halaman 89 dan halaman 90. Nah, untuk materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan ya.